bisnis barbershop. Nama Suguma Suryadi dari MN19F. Aspek hukum rekan bisnis barbershop Andre Barbershop ini ada 4. Yang pertama, identitas perusahaan. Yang kedua, aspek legalitas. Yang ketiga, ada aspek manajemen. Yang keempat, ada uraian kerja. Nah, nanti saya akan menguraikan dari keempat itu. Saya akan menjelaskan mengenai identitas perusahaan ini. Ya, ada nama perusahaannya yaitu Andre Barbershop. Ya, jenis usahanya ini usahanya dalam bidang jasa. Ya, kegiatan usahanya jasa cukur rambut. Alamatnya itu ada Jalan Syekh Kuro, Dusun Kerajaan 2, Lemah Abang Wadas, Karawang. Nomor telepon yang bisa dihubungi 089 ya, 655 39 2370. Yang kedua, aspek legalitas. Berikut aspek legalitas perusahaan ini yaitu ya, bentuk perusahaan ini perusahaan perseorangan. Izin usaha dari pemerintahan setempat. Ya, berikut selanjutnya aspek manajemen. Yaitu yang pertama, pemilik. Ya, pemiliknya ada Haji Andre Septian. Yang kedua, untuk pengelola keuangan yaitu istrinya sendiri, Hajah Dinda. Terus ada karyawan 1 yaitu Rival Mubarak. Karyawan yang kedua yaitu Dimas. Oke, berikut adalah uraian kerja. Uraian kerja berikut yaitu 1, pemilik. Ya, pemilik ini bertanggung jawab terhadap usaha, melakukan pengawasan terhadap usahanya. Ketiga, mengelola jalannya usaha. Ya, pengelola keuangan ya yang dikelola oleh istrinya sendiri. Yaitu yang pertama, mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Ya, mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelanjaan. Terus pengelolaan keuangan juga merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan usaha. Dan juga merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas dari usaha tersebut. Lanjut, kita menuju ke karyawan. Ya, apa sih karyawan? Tugasnya itu yang pertama, melayani pelanggan dengan baik. Kedua, melakukan praktik jasa cukur rambut. Ya, sehingga karyawan ini sehingga bisa melayani konsumennya dengan baik, dengan keinginan konsumen untuk model gaya rambut apapun. Lanjut, kita menuju aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran di Andre Barbershop ini. Yang pertama, pasar sasaran. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, posisi pasar. Yang keempat, pesaing-pesaing. Kelima, strategi bauran pemasaran. Ya, saya akan menjelaskan kelima aspek pasar dan pemasaran sebagai berikut. Pasar sasaran. Ya, pasar sasaran yang dituju oleh Andre Barbershop ini adalah masyarakat yang ingin memotong gaya rambutnya, masyarakat setempat. Itu pasar sasaran Andre Barbershop. Terus segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar ini digolongkan beberapa segi. Yang pertama, segi geografi. Yang kedua, segi demografi. Ya, yang ketiga, segi psikologi. Yang keempat, dari segi perilaku. Segmentasi pasar ini ada 4 segi berarti. Yang pertama, segi geografi. Ya, target konsumen yang ditargetkan adalah masyarakat yang tinggal di daerah Lemah Abang Wadas. Yang kedua, segi demografi, yaitu jasa Andre Barbershop ini dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin merapikan rambutnya sesuai dengan keinginan pelanggan. Aspek psikologi.
Andre Barbershop ini menyediakan jasa untuk semua kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin merapikan rambutnya, ya, dengan semua jenis modelnya. Dari segi perilaku, ya, Andre Barbershop ini mengikuti kondisi ekonomis masyarakat sekitarnya, ya, dengan menyesuaikan tarif-tarif jasanya seperti itu. Lanjut, yang kedua, posisi pasar. Ya, berdasarkan tingkat kualitas dan tarif yang ditawarkan, ya, Andre Barbershop berada dalam tingkat jasa kelas menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan pun relatif cukup murah, ya, menyesuaikan dengan kualitas ekonomis masyarakat setempat. Itu adalah, ya, posisi pasar di Andre Barbershop. Pesaing. Andre Barbershop ini memiliki beberapa pesaing. Ya, ada dua pesaing yang dimiliki oleh Andre Barbershop. Siapa saja sih pesaing-pesaing Andre Barbershop? Yang pertama, ya, cukur rambut Asgar. Ya, cukur rambut Asgar ini dekat sekali dengan Andre Barbershop. Makanya cukur rambut Asgar ini menjadi pesaing dari Andre Barbershop. Yang pertama itu. Yang kedua, cukur rambut Roni. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jasa dan produk. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, harga. Yang keempat, promosi. Dan yang kelima, promosi. Berarti sampai 4 ya. Strategi pemasaran dari jasa dan produk. Andre Barbershop menyediakan berbagai jasa cukur rambut, cukur jenggot, cukur kumis, dan pijat bagi konsumen. Strategi bauran pemasaran dari jasa dan produk. Andre Barbershop menyediakan berbagai jenis atau berbagai jasa cukur rambut, diantaranya cukur jenggot, ya, cukur kumis, dan pijat bagi konsumen yang ingin direlaksasi. Ya, kualitas para karyawan tentu diutamakan karena menjadi ujung tombak dari pelayanan jasa ini. Terus juga lokasi. Ya, Andre Barbershop memilih melakukan usaha tepat di pinggir jalan raya dan tepat di Jalan Syekuro, Lemah Abang Wadas, agar mudah dilihat oleh warga yang melintas di jalan tersebut. Harga yang ditawarkan cukup relatif sangat murah atau berada di rata-rata jasa cukur rambut itu. Ya, harga servis termurah yaitu 10.000 sampai kisaran 25.000. Ya, 25.000 ini paket lengkap. Udah cukur rambut, cukur kumis, cukur jenggot, udah paket lengkap. Oke, selanjutnya dari jasa bauran pemasaran yaitu promosi. Promosi yang dilakukan Andre Barbershop ini seperti toko-toko lainnya, yaitu melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dari aspek teknis dan jasa. Ya teman-teman, dari aspek teknis dan jasa ada 4. Ya, yang pertama kebutuhan modal, yang kedua cakupan jasa, yang ketiga kebutuhan teknis, yang keempat tata letak. Kebutuhan modal. Ya, Andre Barbershop modal awal Andre Barbershop ini yaitu sewa bangunan atau gedung. Ya, jumlahnya 20 juta per tahun. Kendaraan operasional 22 juta. Ya, mesin dan alat-alat cukur lainnya
yaitu 15 juta. Jadi Andre Barbershop ini memerlukan modal, yaitu total modalnya 50 juta. Itu dari kebutuhan modal Andre Barbershop. Yang kedua, cakupan jasa. Usaha Andre Barbershop melakukan jasa servis kepada masyarakat yang ingin melakukan pemotongan rambut atau merapikan rambutnya dengan pelayanan yang maksimal yang dilakukan oleh setiap karyawannya. Yang ketiga, kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis, ada beberapa kebutuhan teknis yang dilakukan oleh Andre Barbershop. Yang pertama, kebutuhannya itu pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Andre Barbershop lokasinya itu sangat strategis, dan target pasarnya juga sangat mumpuni. Makanya Andre Barbershop ini seringkali mendapatkan pelanggan yang tetap atau konsumen yang balik lagi menyukur rambut di Andre Barbershop. Berdasarkan metode penilaian, hasil value lokasi yang dipilih Pasar Wadas yaitu di 85. Peralatan praktik jasa. Peralatan praktik jasa ada 4. Pertama, mesin cukur rambut, sisir, silet, minyak urut. Penyediaan peralatan. Yang terakhir, tata letak. Tata letak yaitu ada waiting area. Jadi di toko ini ada waiting area, ruang penunggu atau ruang tunggu untuk pelanggan yang ingin menyukur rambutnya. Kedua, ada kasir. Ketiga, ada AC-nya. Yang keempat, ada lokasi tempat cukurnya. Oke teman-teman, itulah beberapa aspek yang sudah saya jelaskan di Andre Barbershop. Saya akan membacakan kesimpulan dari kesimpulannya adalah usaha cukur rambut yang merupakan usaha yang memiliki potensi karena melihat banyaknya kebutuhan masyarakat yang ingin merapikan rambutnya. Andre Barbershop bukanlah tempat cukur rambut yang besar atau yang mewah. Namun dilihat dari penempatan lokasi yang strategis dan manajemen yang cukup baik dari Andre Barbershop ini, merupakan Andre Barbershop ini merupakan bisnis yang layak dijalankan oleh teman-teman semua atau penonton video ini. Dan usaha ini sangat layak untuk terus berkembang dengan mempertahankan pelayanan yang baik dan manajemen yang baik. Baik usaha ini tentu bisa terus membuka potensi ke arah yang lebih baik. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Arisdama. Saya akan melanjutkan atau menjelaskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan perusahaan manufaktur yaitu PD Sumber Mulia yang beralamat di Pawarengan, di mana PD Sumber Mulia membuat produk bangunan seperti kusen, pintu, jendela, dan lain-lain. Aspek legalitas PD Sumber Mulia, perusahaan ini berbentuk CV. Izin lokasi ini sudah tertera di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Dan pemilik usaha ini bernama Wari Supandi, dan yang sudah memiliki NPWP dan sudah terlegalitas di kecamatan juga. Uraian kerja, komisaris atau pemilik harus bertanggung jawab terhadap CP, dan manajer pemasarannya yaitu Rianto, dan manajer keuangannya yaitu Devira.
Aspek pasar dan pemasaran PD Sumber Mulia. Pasar sasaran PD Sumber Mulia yaitu adalah pria dan wanita umur 25 hingga 75 tahun. Dan pasangan rumah tangga, penentuan umur produktif menjadi salah satu target utama. Dari pesaing dalam dunia bisnis pasti adanya pesaing. Pesaing tersebut pasti ada di mana-mana, yaitu ada dari PD Mulya Jaya, PD Sumber Jaya, PD Epita Mulya, dan PD Linggasari. Strategi pemasaran PD Sumber Mulia. PD Sumber Mulia kusen menyediakan berbagai macam kusen dari berbagai jenis kayu, yaitu kayu kamper, mahoni, dan kayu jati. Lokasi PD Sumber Mulia tadi sudah diberitahu, yaitu di Jalan Pawarengan, Dawan Timur, Cikampek. Harganya bermacam-macam mulai dari 500.000 hingga jutaan rupiah. Promosi penjualan. Promosi penjualan memberikan potongan harga jika konsumen membeli satu set pintu dan jendela dan memberikan fasilitas ongkir se-Kabupaten Karawang. Pemasaran interaktif. PD Sumber Mulia juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai media seperti Facebook dan WhatsApp. Pemasaran dari mulut ke mulut juga PD Sumber Mulia dilaksanakan atau dilakukan. Aspek dan teknik produksi ada, yaitu peralatan pendukung dari PD Sumber Mulia dalam membuat kusen, yaitu mesin serut, mesin profil, dan circle. Ada lagi mesin pendukung lainnya, yaitu mesin bobok kayu dan mesin bor, amplas, palu, dan tang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayakan bisnis pabrik Kurnia Ilahi. Nama Ahmad Wahyu Hidayat, MN19F. Aspek hukum, biodata pemilik dan pengusaha. Nama pengusaha Haji Aang Hasan, tempat tanggal lahir Karawang 14 Juni 1966. Aspek hukum, biodata pemilik dan perusahaan. Nama pengusaha Haji Aang Hasan, tempat tanggal lahir Karawang 14 Juni 1960. Umur 59 tahun, profesi pemilik perusahaan. Nama perusahaan PB Kurnia Ilahi. Alamat Dusun Cikepek, RT 004, RW 006, Desa Labanjaya, Kecamatan Bres, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan penggilingan padi unit kecil. Golongan usaha perusahaan kecil PK. Jenis barang jasa dagangan bumi hasil beras. Awal berdirinya usaha pemilik memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu beternak hewan. Nah, dari usaha itu dia ngumpulin modalnya buat bikin usaha pabrik ini. Nah, sekarang dia memiliki usaha pabrik yang berdiri pada tanggal 23 Januari 1988. Hingga saat ini masih berjalan dengan lancar. Permodalan, bahan pokoknya padi bisa mengeluarkan sebesar 40 juta per hari. Kendaraannya 292 juta, mesin 80 juta. Strategi pemasarannya melalui media offline, mengirim produk ke pasar atau kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika konsumen membutuhkan lebih banyak barang, sebagai pemasok beliau memiliki perusahaan harus memproduksi sesuai permintaan konsumen dan bisa langsung kirim ke pasar Johar. Sekali pengiriman bisa sampai 20 ton beras dengan 30 ton beras. Media online-nya melalui WhatsApp. Proses produksi penggilingan gabah, pemutihan beras, sampai proses akhir. Uraian pekerjaan. Pekerja pertama mengeringkan padi dengan cara dijemur di sinar matahari. Pekerja kedua memasukkan padi yang sudah kering ke dalam mesin giling. Pekerja ketiga menunggu proses pemisahan kulit beras. Pekerja keempat, beras yang keluar dimasukin ke dalam alat pemisah beras bagus dan beras yang patah. Pekerja 5, beras yang sudah keluar dari alat pemisahan dimasukkan ke dalam karung beras. Pekerja ke-6, menjahit karung beras. Pekerja ke-7, menyusun karung beras agar semuanya rapi. Kesimpulannya, beras merupakan bahan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikaji peranan dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Usaha penggilingan padi merupakan jenis usaha di bidang jasa.
Dalam proses pengolahan padi hingga menjadi beras melalui beberapa tahapan-tahapan dan masing-masing tahapan menggunakan mesin-mesin yang berbeda pula. Masih pengolahan penggilingan padi adalah beras. Adapun hasil lainnya adalah limbah yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang sesuai keperluan masyarakat. Saran saya, penggilingan padi melakukan penggilingan gabah tidak sesuai dengan kapasitas produksi dan tetap melakukan kerjasama dengan petani untuk mendapatkan padi. Begitu juga dengan menjual beras, seharusnya penggilingan padi melakukan kerjasama dengan penjual beras atau lembaga pemasaran yang berada di kecamatan maupun di luar kecamatan. Terima kasih.